Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi, yaitu pada pembahasan mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Di sini kita akan berbicara tentang tema hadis secara kualitas dan secara kuantitas. Hadis secara kuantitas atau jumlahnya dibagi menjadi hadis mutawatir dan hadis ahad. Sedangkan hadis secara kualitas dibagi menjadi hadis sahih, hasan, dan dhaif. Baik, di hadapan kita sudah ada makalah kelompok 3 Psikologi Islam 2. Hal pertama yang kita lihat adalah pada daftar pustaka. Di sini penulis sudah menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley. Dalam penulisan daftar pustaka atau footnote-nya ini sudah tepat, karena sudah settingan dari Zotero atau Mendeley. Jadi penulisan judulnya miring, kemudian penulisnya sudah pas. Maka kita lihat dari halaman paling depan untuk melihat apakah ada kesalahan atau tidak. Di sini yang berwarna kuning seharusnya itu transliterasi, maka harus ditulis dengan miring. Mutawatir, hanya ini panjang. Hadis ahad, A-nya panjang, A yang ketiga juga panjang, A huruf ketiga juga panjang. Sahih, hasan, dan dhaif ini transliterasi menggunakan ha. Hasan dan dhaif. Ini kalau seperti ini hamzah. Kalau ain itu seperti ini. I-nya juga panjang. Dhaif. Sahih, miring, short, transliterasi menggunakan S titik bawah. Ha menggunakan H itu berarti H titik bawah. I-nya panjang, H-nya titik bawah. Nah, seperti ini. Jadi transliterasi yang benar mutawatir, ahad, sahih, hasan, dan dhaif. Seperti ini. Kemudian ke bawah kata pengantar ini sudah berusaha menggunakan transliterasi. Saya apresiasi, hanya saja memang ada kesalahan dalam penulisan transliterasi. Alhamdulillah, al-nya itu bukan panjang. Kalau panjang alhamdulillah. Tidak seperti itu. Tetapi pendek. Ditulis saja A biasa. A, karena di tengah hurufnya kecil. H titik bawah. A biasa, alhamdulillah. Ini juga assalamualaikum, bukan assalamualaikum. A-nya biasa saja. A-nya yang ini juga biasa saja. Baru la ini kan panjang. Assalamu alaikum. A-nya ini biasa, A-nya ini biasa. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bagaimana menulis amin? Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Nah, seperti ini. Ini cara penulisan transliterasi yang tepat. Kemudian ke bagian bawah, jazakumullah. Jazakumullah itu A yang pertama pendek. Z-nya biasa. Jazakumullah. Bukan menggunakan hak tapi hak biasa. Khairan.
Dalam transliterasi itu menggunakan A bukan O. Tapi bacanya tetap khairon. Ini KH. Khairon, K. A-nya pendek, iron menggunakan A. TS, ta itu menggunakan S di atas jika transliterasi Menteri Agama. Jika transliterasi internasional menggunakan TH untuk sa. Baik, lanjut saja. Daftar isi ini seharusnya enter baru di halaman baru. Penulisan mutawatir ini masih kurang pas. Kemudian penulisan ahad ini kurang pas. Sohi juga kurang pas. Hasan kurang pas. Begitu pula dengan doif juga kurang pas. Langsung kita masuk ke rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah ini total rumusan masalah ada 5 dan tujuan dari penelitian itu juga ada 5. Ini belum menggunakan transliterasi. Secara umum sudah sesuai rumusan masalah dan tujuan. Kita langsung saja ke pembahasan. Ini yang saya lingkari, seharusnya dia paragraf yang menjorok ke dalam. Karena dia paragraf baru atau paragraf awal. Mutawatir yang berwarna abu-abu ingin saya jelaskan. Hadis yang dihasilkan dari tanggapan panca indera. Nah, yang perlu diperhatikan hadis mutawatir itu biasanya dari panca indera, dilihat oleh orang-orang. Diriwayatkan oleh beberapa orang perawi atau banyak perawi yang menurut adat mereka tidak pernah atau mustahil berkumpul dalam berdusta. Jadi syaratnya satu, panca indera. Kedua, itu diriwayatkan banyak orang. Dan pada tiap periode atau tingkatan itu jumlahnya banyak. Dan tiga, tidak mungkin berdusta. Contoh, Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Orang yang hidup pada tahun 45, jutaan orang tahu bahwa kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Hal tersebut sampai orang zaman sekarang pun itu tahu. Jutaan orang tahu Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Jika ada orang asing datang, kemudian dia mengatakan, yang benar Hari Kemerdekaan tanggal 20 Agustus, maka otomatis kita akan memberontak dan protes mengatakan kamu salah, kamu berdusta. Karena semua orang tahu Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Itulah yang dimaksud dengan khobar atau berita mutawatir. Jadi hadis mutawatir itu jadi hadis yang tidak mungkin didustakan karena saking banyaknya orang yang tahu kejadian tersebut. Al-Quran itu mutawatir. Jadi kalau seandainya ada orang asing, orang orientalis mengatakan yang benar itu dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahid menggunakan kasroh. Maka kita akan protes. Tidak, yang benar itu Qul huwallahu ahad menggunakan fathah. Karena Al-Quran itu mutawatir dari awal sampai akhir. Jadi tidak mungkin dapat dipalsukan atau didustakan. Begitu pula dengan hadis mutawatir. Hanya saja hadis mutawatir ini jumlahnya sedikit. Tidak seperti Al-Quran yang seluruhnya mutawatir. Ciri hadis mutawatir. Pertama, hadis mutawatir disampaikan berdasarkan panca indera. Dilihat oleh orang langsung. Kedua, di jumlah perawi itu harus banyak sehingga tidak mungkin berdusta atau berbohong. Ini ada pendapat yang 4, ada pendapat yang 5 menurut Imam Syafi'i. Kemudian yang disepakati oleh kebanyakan ahli hadis adalah pendapat yang tidak ada ketentuan jumlahnya, tetapi jumlah yang banyak seperti itu saja. Ini juga pastinya seperti itu, angka 20 itu juga sudah banyak. 30, 40 itu juga sudah banyak. Dan setiap tobaqo itu harus banyak. Seperti contohnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh sahabat jumlahnya 40, tabiin jumlahnya 30, tabiin jumlahnya 70. Nah, karena jumlahnya banyak semua, maka mustahil untuk berdusta. Ini disebut hadis mutawatir. Nah,
ini dari segi pertalian sanad. Ini dibagi menjadi mutawatir. Saya ingin meluruskan saja. Mungkin karena ini mengambil dari buku dan dari buku tersebut diambil dari pendidikan agama Islam, memahami ilmu hadis. Jadi tidak spesifik ilmu hadis secara khusus. Pembagian semacam ini, pertalian sanad atau segi kuantitas, jika dibagi menjadi masyhur, kemudian mutawatir, ahad, mursal atau muqati, mursal ini maksudnya, mursal. Ini kurang pas. Sebenarnya pembagiannya itu menurut sanad, kuantitas itu mutawatir dan ahad. Nah, masyhur ini dicoret. Masyhur itu maksudnya di mana? Di sini. Masyhur itu bagian dari mutawatir. Kemudian aziz, kemudian baru warib. Maaf. Hadis mutawatir dibagi menjadi lafzi yang pertama, lafaz. Kemudian makna, kemudian amal. Hadis mutawatir lafzi, maknawi, kemudian amali. Sedangkan hadis ahad, ini baru hadis ahad yang pertama adalah masyhur. Masyhur. Kemudian kedua aziz. Kemudian yang ketiga baru gharib. Nah, jadi masyhur ini dicoret, dimasukkan di bagian ahad. Sedangkan mursal, munqati dan sebagainya ini masuk dari segi kualitas. Nah, ini jadi perlu diperbaiki. Yang benar A dan C. Kemudian di bagian bawahnya. Hadis ahad. Tadi sebenarnya penjelasan dari pemateri atau presentator ini terlalu singkat ya. Mutawatir tidak dibagi menjadi lafzi yang pertama, tidak dibagi menjadi maknawi yang kedua, tidak dibagi menjadi amali. Jadi saya ingin menjelaskan supaya kalian tidak ketinggalan dengan kelas yang lain. Di kelas yang lain itu dibagi menjadi mutawatir pertama lafzi yang pertama. Lafzi itu lafadznya sama dari zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in hingga perawi yang terakhir. Contoh man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis ini yang artinya barang siapa yang berdusta atas perkataanku, menisbatkan kepadaku perkataan yang bukan berasal daripadaku, kata Rasulullah SAW, falyatabawa, maka hendaklah dia menyiapkan atau bersiap-siap menduduki tempat duduk yang ada di neraka. Nah, hadis ini man kadzdzaba alayya muta'ammidan itu diriwayatkan oleh sahabat persis bagaimana Rasulullah mengucapkan. Tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga perawi terakhir Imam Bukhari Muslim itu meriwayatkan sama persis seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Maka secara lafaz sama. Disebut mutawatir lafzi. Yang kedua mutawatir maknawi. Lafadznya berbeda. Seperti hadis Rasulullah SAW selalu mengangkat tangan ketika berdoa. Banyak riwayat yang menjelaskan kejadian tersebut, tetapi lafadznya berbeda-beda. Nah, karena saking banyaknya, maka disebut mutawatir. Tetapi karena lafadznya berbeda-beda, substansinya atau maknanya sama, maka disebut mutawatir maknawi. Kemudian yang ketiga, hadis mutawatir amali, perbuatan amal itu. Contohnya bagaimana Rasulullah itu haji. Bagaimana menentukan awal sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu mutawatir amali. Jadi para sahabat sepakat sebagaimana yang para sahabat lihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berkenaan dengan pembagian hadis mutawatir yang belum disebutkan oleh pemakalah dan seharusnya disempurnakan ketika nanti revisi. Hadis ahad. Hadis ahad yaitu hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai hadis mutawatir. Nah, ini dari banyak definisi saya langsung fokus ke definisi yang disepakati oleh para ulama. Jumlah hadis ahad itu tidak sampai hadis mutawatir. Nah, yang pertama adalah hadis masyhur. Hadis masyhur. Bagaimana penjelasan hadis masyhur? Nah, ini yang saya kasih warna abu-abu. Itu yang penting. Hadis masyhur atau mustafid, hadis yang diriwayatkan oleh minimal 3 orang perawi.
Jadi misalkan ada seorang sahabat diriwayatkan sahabat 7 orang, tabi'in 5, tabi'ut tabi'in 3, setelahnya 8, kemudian 9. Karena jumlah yang paling sedikit itu 3, maka ini masuk hadis masyhur. Contoh hadis masyhur. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah kaum muslim yang tidak terganggu dari lidah dan tangannya. Riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Dari hasil penelitian hadis tersebut diketahui bahwa tingkatan pertama sahabat Nabi sampai tingkatan imam-imam yang membukan itu jumlahnya 3 rawi dalam setiap tingkatan tobaqo. Wah, ini berarti luar biasa. Sahabat 3, tabi'in 3, tabi'ut tabi'in 3, sampai terakhir 3. Nah, tapi kalau seandainya berbeda-beda pun dan jumlah minimal itu 3, maka masuk hadis masyhur. Kemudian hadis aziz. Apa sih hadis aziz itu? Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan minimal berjumlah 2 orang. 2 orang perawi. Jadi perawi sahabat 7, tabi'in 3, kemudian 2, 8. Ini tingkatannya. Atau jumlah orangnya yang meriwayatkan ini 10. Nah, karena jumlah paling sedikit 2, maka ini masuk aziz. Kemudian gharib. Gharib itu apa? Gharib itu apabila minimal 1 orang perawi. Sahabat yang meriwayatkan 7, tabi'in 8, kemudian 1, setelahnya 2, setelahnya 3. Jumlah paling sedikit 1. Maka ini masuk hadis gharib. Itu. Itu berkenaan dengan pembagian hadis masyhur, aziz, dan gharib. Hadis sahih. Apa sih hadis sahih itu? Hadis sahih, hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan perawi yang dobat, adil, tidak ada kejanggalan, tidak ada ilat. Jadi ada 5 syarat untuk bisa disebut dengan hadis sahih. Jadi syarat pertama harus bersambung sanadnya. Rasulullah ke sahabat, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai perawi Imam Bukhari. Jika semuanya bersambung, maka disebut hadis sahih. Jika ada 1 orang yang tidak bersambung, maka terputus dan tidak sahih. Bagaimana mengetahuinya? Mengetahuinya dilihat tahun meninggalnya. Misalkan sahabat meninggal tahun 40, kemudian orang setelahnya meninggal tahun 230. Ini kan jaraknya terlalu jauh, padahal umur manusia standar 60-an, paling tidak sampai 100 lah. Jadi kalau terlalu jauh, ada 1 orang yang hilang. Kalau ada 1 orang yang hilang dan tidak disebutkan, tidak diketahui, maka menjadi hadis tidak sahih. Maka hilang 1 syarat, yaitu bersambung sanadnya. Kedua, adil. Yang kedua adalah adil atau adil. Yang dimaksud adil di sini bukan adil dalam bahasa Indonesia, tidak berat sebelah, tidak seperti itu. Adil yang dimaksud adalah dia orang Islam, kemudian berakal, balik, kemudian ibadahnya bagus, tidak suka bermaksiat seperti minum minuman keras, atau bahkan sampai maksiat yang seperti kecil ya. Orang kencing di jalan dengan berdiri itu sudah tidak disebut adil. Kalau tidak adil berarti hadisnya tidak sahih, tapi dhaif. Dobit, hafalnya kuat dan sempurna. Ada orang yang ketika mendengar sekali langsung hafal 100% tanpa ada 1 huruf pun yang tertinggal. Ada orang yang mendengar sekali 50%, ada yang cuma 20%. Nah, jika yang mendengar kemudian hafal 100% apa yang diucapkan seperti para sahabat zaman dahulu, maka sahih. Namun jika ada yang hafalannya kurang kuat, kurang sempurna, maka dia turun derajatnya, tidak sahih tetapi hasan. Jika ada yang suka keliru hafalannya atau lupa, maka dhaif. Nah, itu berkenaan dengan dobit. Kemudian ketiga, berkenaan dengan kejanggalan, ada musyad.
Jadi misalkan ada dua hadis sahih, ini dua-duanya sahih, yang satu sahih tapi kuat atau bagus seperti diriwayatkan oleh para imam. Imam Madhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik. Yang satu lemah. Perawi sikoh bagus tetapi lebih bawah derajatnya. Dan jika dua riwayat ini bertentangan VS tidak bisa digabungkan, maka yang dikuatkan adalah hadis sahih yang kuat. Sedangkan yang lemah itu disebut hadis sad, yang janggal itu tadi. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ilat atau cacat. Apa maksudnya? Jadi ada sebuah hadis, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayamini sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat mendoakan kepada orang yang berada di saf kanan. Sejatinya secara sekilas memang hadis ini secara sanad dan matan itu bagus. Tetapi ternyata ada kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh perawi dalam mendengar hadisnya. Sebenarnya yang benar adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna ala man yasiluna as-sufuf. Nah, yang salah itu innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat yusholluna, bersolawat, mendoakan ala mayamin sufuf, kepada orang yang berada di saf kanan ketika sholat. Nah, itu ternyata salah. Yang benar lafadznya itu innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna, bersolawat, mendoakan alaman yasiluna sufuf, kepada orang yang menyambung sof yang kosong di depannya. Nah, berarti yang salah tadi itu ada cacat atau ilat di situ, sehingga tidak dapat disebut dengan hadis sahih. Sahih itu dibagi menjadi lidzatihi dan lighairihi. Lidzatihi itu maksudnya secara independen, karena dianya itu sudah memang memenuhi kelima syarat tadi. 5 syarat yang ini. Sedangkan lighairihi itu sebenarnya hadis hasan. Hadis hasan itu apa? Jadi kelima syarat ini yang kurang hanya satu, kedobitannya. Hafalannya kuat tetapi tidak sempurna. Karena tidak sempurna hafalannya, tidak 100% persis dengan ucapan Rasulullah SAW, maka dia turun derajatnya menjadi hasan. Nah, tapi karena hadis hasan ini dikuatkan dari jalur yang lain, maka dia menjadi hadis sahih li ghairihi. Naik derajatnya menjadi sahih tetapi li ghairihi. Jadi perbedaan antara hadis sahih dan hasan itu hanya satu. Syaratnya sama-sama 5 jumlahnya. Tetapi dobitnya itu kalau sahih itu sempurna, kalau hasan itu kurang sempurna. Jadi turun derajatnya satu. Jika sering salah atau lupa, turun lagi menjadi doif. Baik. Ini syarat dari sahih sudah saya jelaskan yang 5 tadi. Tidak perlu saya ulangi. Kemudian hasan. Tadi hadis hasan syaratnya ada 5, yang membedakan antara hasan dan sahih cuma satu, yaitu sempurna hafalnya atau kurang sempurna hafalannya. Jika kurang sempurna maka masuk hasan. Jika lupa atau salah maka masuk doif. Nah, di sini dijelaskan pada pembahasan hadis hasan. Hadis hasan diriwayatkan melalui jalur lain yang yaitu lebih dari satu sanad yang semisal dengan atau yang lebih kuat darinya. Ini kenapa saya warnai kuning yang artinya salah? Jika dimaksud definisi dari hadis hasan itu salah. Karena ini merupakan definisi hasan hasan yang naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Nah, jika sahih li ghairihi ini definisinya tepat. Jadi ini nanti yang perlu diperbaiki supaya tidak menyesatkan teman-teman kalian. Nah, ini hadis hasan yang naik menjadi derajatnya menjadi hadis sahih li ghairihi. Nah, baik.
hadis hasan merupakan hadis sahih yang dikuatkan. Ini salah juga, fatal ini. Bukan, tidak seperti itu maksudnya. Hadis hasan yang menjadi hadis sahih li ghairihi itu jika dikuatkan dari jalur yang lain. Ini salah, saya coret, maka harus direvisi, agar tidak menyesatkan. Maka hadis adalah hasan, dan ketika dipadukan dengan hadis yang lain maka tertutuplah kelemahannya sehingga sanadnya menjadi sahih dan menempati derajat yang lebih sahih. Ini definisi dari hadis sahih li ghairihi. Nah, jadi salah ini. Jadi yang hadis hasan yang naik derajatnya menjadi hadis sahih li ghairihi. Taruh sini. Nah, ini baru benar. Tolong diperbaiki untuk pemakalah. Hadis dhaif. Hadis mungkar, pernyataan ini tidak bertentangan dengan Imam Suyuti karena hadis mungkar ini terpotong ini sebenarnya. Secara substansi kurang bagus ini. Kurang mengena. Jadi hadis dhaif itu apa? Hadis dhaif itu apabila tidak memenuhi syarat sahih dan hasan. Jika tidak terpenuhi syarat sahih dan hasan, maka disebut hadis dhaif. Nah, itu. Jadi yang saya beri warna kuning ini adalah salah. Tolong diperbaiki agar tidak menyesatkan teman-temannya. Kemudian sudah selesai. Ini sebenarnya pembahasannya masih kurang banyak ini. Ada hadis mu'allaq, matruk, dan seterusnya. Itu tugas untuk kelompok ini melengkapi penjelasan dari hadis-hadis dhaif. Secara umum ini memang sudah bagus, referensinya juga sudah bagus. Di awal penulisan sudah bagus, hanya saja di akhir-akhir itu mungkin penulisnya berbeda, sehingga kualitasnya berbeda. Ini kalau dibaca juga banyak salahnya secara substansi, tapi saya perlu apresiasi di awal sudah bagus. Semoga kelompok setelahnya bisa lebih bagus lagi daripada makalah ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.